Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kesejahteraan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman sejak dalam kata pengantar. Di dalam kata pengantar ini adalah isi pokok, atau kita bisa lihat bagaimana ide pokok dalam sebuah buku secara utuh ya. Jadi kalau kita melihat sebuah konsep besar, itu mesti ada ide pokoknya. Nah, ide pokok itu bisa kita lihat dari kata pengantar ya, apapun itu. Nah, kata pengantar ini adalah alasan-alasan juga dapat dilihat tentang bagaimana penulisan dari penulis itu sendiri. Setelah buku menakar ini menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya, kita akan kaji di sini teman-teman. Mungkin selama ini banyak yang belum melihat atau belum membaca tentang bukunya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Coba saya ingin sedikit mengurai dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sejak dalam kata pengantar ini. Setelah buku menakar Nasab Habaib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah. Nah, itu buku pertama. Jadi buku menakar Nasab Habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah ini, buku yang disempurnakan oleh buku ini. Itu dulu-dulu wacananya sudah, kalau tidak salah ya, itu buku sudah setahun yang lalu, kemudian disempurnakan oleh buku ini. Selanjutnya disebut buku menakar. Yang penulis tulis mendapat perhatian dari berbagai macam kalangan, baik yang pro maupun yang kontra. Maka penulis merasa perlu untuk membuat buku susulan yang mengetengahkan dalil-dalil yang lebih kokoh berdasarkan diskursus yang telah berlangsung tentang nasab tersebut pasca beredarnya buku pertama. Sebetulnya sebelum adanya buku ini, buku nasab kedua dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini, dulu banyak sekali sanggahan-sanggahan yang diterima oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dulu ada Habib Hanif, kemudian dari ulama-ulama yang tidak secara tulisan ya, mereka melalui podcast, lalu melalui kajian, melalui pengajian, melalui ceramah dan sebagainya. Itu dulu sudah ada yang menanggapi Kiai Imad, dan beberapa juga ditanggapi oleh Kiai Imad ya, gitu. Buku ini diantaranya memuat kembali apa yang telah penulis tulis dalam buku menakar ya. Jadi ketika ada yang mengatakan buku ini memang buku ini isinya cuma menyalin atau diantaranya memuat tulisan-tulisan yang menyanggah Kiai Imad, memang penulis sudah mengatakan itu di awal ya. Lalu ditambahkan keterangan-keterangan ilmiah baru yang menurut pendapat penulis laik atau layak untuk ditambahkan. Penulis telah sebutkan dalam buku menakar bahwa buku tersebut merupakan hasil penelitian verifikatif. Nah, verifikatif ini juga menjadi salah satu metode ya. Jadi dari uraian-uraian kitab-kitab klasik, kitab-kitab turos diamati, diteliti, kemudian dikaji, lalu kemudian melakukan langkah verifikatif ini. Maka yang ditemukan betul apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman, tidak menemukan dari sekian tahun 550 tahun, berarti 5 abad lebih. Oleh karena itu kesimpulan Kiai Imad mengatakan nasab mereka itu batil. Penelitian verifikatif penulis tentang kesohihan nasab para habib di Indonesia. Penelitian ini berdasarkan adanya fenomena pengakuan para habaib. Nah, ini menjadi juga pertimbangannya, yang seharusnya menjadi pertimbangan juga tentang tulisan Kiai Imad. Penelitian ini berdasarkan, artinya penelitian ini oleh Kiai Imad didasari karena adanya fenomena, kejadian, peristiwa, perilaku, lakon yang dilakukan oleh para sekelompok orang yang mengaku sebagai zuriat Rasul, dideklarasikan di tempat umum, di publik, sehingga itu mungkin menurut Kiai Imad dapat mengurangi nilai-nilai keislaman itu sendiri, di mana Islam dalam beberapa hal, dalam beberapa kasus itu menuntut untuk hidup yang setara, artinya tidak mengunggul-unggulkan nasab. Kalau kita kaji saja secara baik kajian tafsir dan semacamnya, Islam itu memang banyak yang kita dapati, dalil-dalil yang kita dapat interpretasikan bahwa Islam itu mengajarkan untuk setara, begitu ya. Tidak melulu kita kaji misalkan dalam ranah sosiologis itu dalam hal yang teologis dicampur dengan membangga-banggakan sebagai keturunan, begitu. Tadi sampai mana?
Penelitian ini tadi dalam beberapa kesempatan di media massa dan media sosial bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu kesempatan seorang Habib mengatakan, dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Ini ada ada catatan kaki, bisa kita lihat di channel YouTube Pak Refli Harun, itu ada judulnya lah. Kemudian masalah yang penulis teliti adalah apakah benar para habaib ini adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini setelah ada pengakuan dari seorang yang mengaku sebagai keturunan, dan bukan cuma seorang, ada beberapa ya. Dan ketika penulis melihat fenomena itu, lantas di sini penulis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani melakukan penelitian. Nah, ini sebetulnya sudah jelas disampaikan oleh Kiai Imad ya. Apakah benar para habaib ini adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW sehingga mengalir darahnya Rasulullah? Walaupun sekalipun kita katakan itu tidak boleh untuk dibangga-banggakan. Al-Hujurat li ta'arufu itu ditafsirkan oleh para ulama. Syekh Al-Bantani mengatakan wala litadda'u at-tafawuta bil ansabi. Begitu ya, tidak boleh kita itu mengunggul-unggulkan nasab begitu. Meninggi-tinggikan nasab, dan tidak boleh juga kita itu la litafakharu bi'uluwin nasabi. Itu ada di tafsir Jalalain dan juga di tafsir Munir. Kalau di tafsir Munir sebetulnya ada cerita di bawahnya itu, ketika menjelaskan tentang inna akramakum indallahi atqakum. Di situ bercerita Syekh Al-Bantani mengutip cerita dari Fakhrur Razi, tapi mau saya ceritakan terlalu panjang nanti. Masalah yang penulis teliti adalah tadi itu sudah. Adapun metode. Nah, kita sekarang berbicara metode ya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode library research dengan mengumpulkan data-data ilmiah berupa kitab-kitab, ini sudah saya sampaikan tadi, kitab-kitab nasab dan kitab lainnya dari masa ke masa. Kemudian data-data itu diolah sehingga sistematis, rasional, dan valid. Tujuan penelitian itu untuk menakar kesahihan apakah benar para habaib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Penelitian itu menurut penulis penting karena pengakuan bahwa seorang sebagai cucu dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW memiliki konsekuensi dalam kehidupan sosial keagamaan. Menakar kesahihan nasab seseorang atau suatu kelompok yang mencurigakan, yang menisbahkan diri kepada Rasulullah SAW, hukumnya fardu kifayah. Ini termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Haram bagi para ulama mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbatkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta. Karena yang demikian itu termasuk istighqar bil haqqil Mustafa, atau merendahkan hak Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likuli ahadin ayakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi asyarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Sepantasnya bagi setiap manusia memiliki kecemburuan atau ghirah itu ya, gairah begitu terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendobitnya, memeriksanya, mencocokkannya begitu ya, sehingga seorang tidak menisbatkan kepada Nabi Muhammad ya, menisbatkan nasab maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya itu ya. Nah, membongkar nasab-nasab mencurigakan yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama lalu, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Umaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan Al-Hakim An-Nasaipuri yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Begitu pula dilakukan oleh Az-Zahabi yang membongkar kepalsuan nasab Ibnu Diya Al-Andalusi. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Qumni. Wajib bagi ulama yang mengetahui batalnya nasab seseorang yang menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW untuk menyebabkan kepada orang lain, untuk menyebarkannya kepada orang lain. Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi berkata, walaya juju lil alimi kitmanu ilmihi. Jadi setiap orang itu tidak boleh, wabil khusus bagi orang alim di sini ya,
ditunjukkan kepada orang alim menyembunyikan ilmunya fi hadzal babi dalam urusan ini, yaitu yang dimaksud adalah ilmu nasab ini. Fa amanatul ilmi, adapun amanah keilmuan, wal kashfu an ikhtilatil ansabi, dan atau membongkar ya, membuka atau membongkar tercampurnya nasab, minal amri bil ma'rufi, itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian ini ada keterangan dari Malik bin Anas ya, yang menurut saya sungguh ini kalau kalau diumpama ini dilakukan hari ini, artinya diamalkan, diimplementasikan pada kehidupan kita sekarang ini, bagi orang-orang yang mengaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah, wah ini luar biasa ya, maka dia harus dipukul, dicambuk dan sebagainya itu. Itu saja teman-teman. Ini tertulis Imaduddin Utsman Al-Bantani, ditulis pada bulan Mei ya 2023. Begitu kira-kira teman-teman hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadana Allahu atau Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.